Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi sampaikan pemandangan umum atas diajukannya 4 rancangan peraturan daerah Raperda usulan eksekutif dalam rapat paripurna yang digelar secara virtual dan terbatas, Senin 26 Juli 2021. 4 Raperda dimaksud adalah Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2021-2026, Raperda Perubahan keempat pada retribusi jasa umum, Raperda Pencabutan Perda Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelurahan, serta Raperda Perubahan Perda Perangkat Desa. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Ali Marus didampingi Michael Edi Haryanto dan Ruliono serta diikuti anggota Dewan Lintas Fraksi. Sedangkan Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani, Wakil Bupati Haji Sugira beserta jajaran mengikuti rapat paripurna dari Ruang Rempek Jokopati, Kantor Pemda Banyuwangi. Yang berbahagia, sebagaimana surat undangan, acara paripurna hari ini adalah penyampaian pemandangan umum fraksi atas diajukannya 4 rancangan peraturan daerah, yaitu Raperda tentang 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. 2. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang penataan lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan di Kabupaten Banyuwangi. 3. Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. 4. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang perangkat desa. Bapak Ibu hadirin rapat paripurna yang kami hormati, marilah rapat paripurna ini segera kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 26 Juli 2021, tepat pukul 10.36 WIB, rapat paripurna ini secara resmi kami nyatakan dimulai dan bersifat terbuka. Secara umum, 7 fraksi di DPRD Banyuwangi memberikan apresiasi terhadap diajukannya 4 Raperda usulan eksekutif, khususnya tentang RPJMD tahun 2021-2026. Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan juru bicaranya Yayuk Banar Sri Pangayom memberikan apresiasi atas masuknya RPJMD 2021-2026 yang merupakan bagian dari visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga pedoman dalam memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 bisa segera diwujudkan. Fraksi PDI Perjuangan berharap adanya perkembangan perekonomian yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Selain itu, adanya program yang nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Strategi pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah harus konsisten menyeimbangkan antara harapan masyarakat untuk hidup adil, sejahtera. RPJMD harus objektif, multimanfaat, terukur, jelas tahapan dan sasarannya yang akan dicapai sesuai kemampuan pembiayaan daerah. Raperda tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 diharapkan bisa meningkatkan kesadaran warga akan pemeriksaan awal serta memberikan pelayanan agar penularan virus COVID-19 bisa diminimalisir karena biaya untuk melakukan pemeriksaan awal lewat rapid test antigen maupun antibodi semakin terjangkau oleh masyarakat. Pemandangan umum fraksi Demokrat yang dibacakan juru bicaranya Riki Antarbudaya menyampaikan fraksinya secara de facto menerima rancangan akhir RPJMD tanggal 12 Juli 2021 atau 5 bulan atau 132 hari setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Hal ini jelas menyalahi ketentuan pasal 69 Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang berbunyi penyampaian Raperda dan rancangan akhir RPJMD disampaikan paling lambat 90 hari setelah Bupati dilantik. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbunyi Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera dan berkah, tetapi visi tersebut belum sepenuhnya atau bertolak belakang dari substansi materi RPJMD 2021-2026. Raperda RPJMD tahun 2021-2026. Secara de facto kami menerima rancangan akhir RPJMD ini tanggal 22 Juli. Kami ulangi. Secara de facto kami menerima rancangan akhir RPJMD ini tanggal 12 Juli 2021
atau 5 bulan atau 132 hari setelah Saudara Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan pasal 69 Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang berbunyi, penyampaian raperda dan rancangan akhir RPJMD disampaikan paling lambat 90 hari setelah Bupati dilantik. Berikutnya, visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbunyi, Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera, dan berkah. Tetapi visi tersebut belum sepenuhnya ada dari substansi materi RPJMD 2021-2026. Karena faktanya, pertama, pertumbuhan PAD selama 5 tahun terakhir 2016 sampai 2020 rata-rata mencapai 7,24%. Sementara proyeksi pada 5 tahun ke depan hanya sebesar 2,82%. Pendapatan daerah selama 5 tahun ke depan diproyeksikan hanya naik rata-rata 0,6%. Padahal realisasi pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir naik rata-rata sebesar 3,97%. Belanja daerah selama 5 tahun ke depan diproyeksikan hanya naik rata-rata sebesar 0,6%. Pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya Haji A. Munib Syafaat menyampaikan fraksi PKB menyambut baik dan menghargai langkah-langkah pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Namun demikian, ada beberapa catatan yang disampaikan oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, diantaranya berkaitan dengan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis khususnya dari unsur pendidikan. Fraksi PKB melihat permasalahan yang diuraikan diantaranya adalah masih rendahnya indeks pendidikan. Selain itu, fraksi PKB menekankan rencana pembangunan daerah harusnya dirumuskan secara komprehensif dan update karena RPJMD akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Banyuwangi. Mohon maaf, ini mungkin agak panjang karena memang ini arusli dan orisinil yang harus kita sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis khususnya dari unsur pendidikan. Fraksi kami melihat permasalahan yang diuraikan diantaranya adalah masih rendahnya indeks pendidikan dan harapan lama sekolah Kabupaten Banyuwangi jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota di Jawa Timur. Tentu ini berbalik dengan capaian-capaian yang telah kita capai 10 tahun di tahun-tahun yang lalu. Jika kita cermati bersama, dua item tersebut merupakan salah satu indikator untuk mengukur indeks pembangunan manusia. Sementara itu, data IPM Banyuwangi tahun 2010 sampai 2009 selalu mengalami peningkatan. IPM Banyuwangi pada tahun 2010 berada di angka 64,54. 2011 65,48 dan selanjutnya pada tahun 2014 meningkat menjadi 67,31, 2015 menjadi 68,8 dan pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 70,60. Demikian pula pemandangan umum yang disampaikan oleh 4 fraksi lainnya, diantaranya fraksi Golkar Hanura, fraksi Gerindra PKS, fraksi Nasdem, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selain memberikan apresiasi, juga ada beberapa catatan yang membutuhkan penjelasan dari Bupati Banyuwangi atas diajukannya 4 raperda tersebut. Setelah 7 fraksi menyampaikan pemandangan umumnya, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya DPRD Banyuwangi akan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif. Terhadap penjelasan Bupati atas diajukannya 4 raperda, selanjutnya penyerahan berkas dokumen tanggapan fraksi-fraksi tersebut dari pimpinan DPRD kepada Bupati Banyuwangi akan ditindaklanjuti oleh Sekretaris DPRD. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Saat ini tepat pukul 12.09 dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini Senin tanggal 26 Juli 2021 tepat pukul 12.09 rapat paripurna ini secara resmi kami tutup dan selesai. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Haryadi melaporkan.